Tes. Oke, halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. So, seperti biasa ya, hari ini kita akan membahas IHSG dan analisis saham teman-teman ya. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu ya, karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi, jadi silahkan untuk dianalisa ulang kembali. Karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing, oke? Nah, yang pertama, kita bahas IHSG dulu ya. IHSG hari ini naik 1% lebih ya, ditutup di level 6992. Indeks kembali mencoba untuk breakout resisten di 7000, teman-teman. Kalau break 7000, potensi dia akan menuju ini, channeling uptrend-nya ya. So far ya, sampai saat ini indeks masih bergerak dalam channeling uptrend yang kita gambar beberapa waktu lalu. Nah, dari segi foreign flow hari ini juga foreign masih kencang teman ya. Foreign masih kencang, masih di big banks ya. Flow foreign masih di big banks, tapi hari ini udah ada sedikit merata ya. Di sektor komoditas juga sudah ada foreign flow di situ. Nah, komoditas juga hari ini beberapa udah ada yang rebound teman-teman. Reboundnya di demand area. Jadi so far komoditas juga seperti yang sudah pernah kita bahas 2 hari yang lalu ya. Komoditas 3 hari yang lalu teman-teman, sorry. 3 hari yang lalu kita pernah bahas saham-saham komoditas, dan hari ini komoditas itu mayoritas rebound, dan which is itu good teman-teman, which is itu good. Foreign flow juga masih kenceng, dan yang menarik adalah hari ini teknologi sektor ya, saham di teknologi atau yang relate ke teknologi juga ada inflow yang masuk. Jadi so far sebenarnya indeks cukup menarik ya, cukup menarik. Kalau dia mampu break ini 7000, potensinya sih bagus banget teman-teman ya. Nah, oke, itu untuk IHSG ya, itu IHSG. Kemudian saham pertama yang akan saya bahas adalah saham BBNI. Nah, kemarin saya bahas BBRI teman-teman. Saya sudah jelaskan kenapa alasan saya pilih BBRI. Nah, sebenarnya beberapa waktu yang lalu pernah ada kepikiran saya untuk switch BBRI ke BBNI, karena waktu itu saya dengar informasi kalau BBNI ini udah go internasional teman-teman. BBNI akan jadi bank yang lebih ke internasional ya. BBRI kan itu lebih ke lokal, lebih ke UKM sektor. Nah, BBNI ini akan lebih ke apa namanya, ke luar negeri lah, ke internasional sektor lah istilahnya teman-teman. Tapi waktu itu saya masih ragu karena BBNI kan katanya mau reissue. Nah, biasanya saham-saham BUMN itu kalau mau reissue sahamnya turun. Dan per hari kemarin ya, hari ini atau kemarin saya sempat baca detik.com atau apa itu saya lupa, kalau BBNI itu nggak jadi right issue karena nggak terlalu urgent ya, dananya itu nggak terlalu urgent, dan hari ini dia rebound 3% lebih, membuat new high teman-teman, yang membuat new high. Dan so far BBNI masih oke ya, volumenya hari ini juga oke, foreign flow juga oke. Nah, target terdekat di BBNI ya, target terdekat di BBNI itu nutup gap di sini teman-teman. Di sini ada area gap yang ditinggalkan di sekitaran 8.600. Target terdekatnya ada di situ. Habis itu kemana? Saya nggak tahu habis itu kemana. Tapi ada potensi nih dia nutup gap dulu. Habis itu mungkin konsolidasi sebentar dan masih ada potensi untuk BBNI nantinya lanjut rebound teman-teman. Reboundnya sampai mana? Saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu indeks akan bergerak sampai mana. Tapi selama dia masih bergerak naik, maka masih layak untuk di hold ya, masih layak untuk di hold. Nah, terakhir kali saya bahas BBNI itu saya sarankan beli di sekitaran support ini 7.700 sampai 7.200. Nah, dia mantul tepat di sini teman-teman. Jadi so far BBNI masih oke ya. Big banks, big caps itu rata-rata masih menarik teman-teman. Oke. Sekian untuk BBNI. Buat teman-teman yang baru mau entry gimana? Ya, belinya bertahap teman-teman ya, pakai dollar cost averaging ya, belinya sedikit-sedikit, tipis-tipis, kalau turun ya average lagi, kalau naik bisa averaging up tipis-tipis teman-teman ya. Itu untuk BBNI. Kemudian berikutnya ada saham Adaro.
Oke, Adaro terakhir kali kita bahas kalau nggak salah kapan ya? Lupa saya. Oke, tunggu sebentar ya teman-teman. Kok tumben lola. Ya. Ini Adaro teman-teman. Nah, ini Adaro. Oke, kita terakhir kali kita bahas kita pakai time frame 1 jam ya. Waktu itu kita bahas kalau Adaro ini membuat pattern yang namanya bullish flag dengan support itu ada di gap sini di 2600-an sampai 2400-an. Nah, oke, kalau kita tarik lebih panjang lagi, ini Adaro ini masih bergerak dalam flag ini teman-teman ya, masih bergerak dalam flagnya dan dia juga udah nutup gap di 2600 teman-teman. So far masih oke teman-temannya, masih oke. Menurut saya ini Adaro masih ada ruang untuk naik teman-teman ya. Kalau dia mampu break 2900 sih potensinya bagus ya. Potensinya bagus, kelas high-nya harusnya bisa ya. Kalau dia mampu break 2900 lah, setidaknya dia bisa ke 3160 atau last high-nya dan mungkin itu akan di break. Ya, so far saham-saham komoditas rata-rata masih menarik ya, rata-rata masih menarik. Nah, plan saya sebenarnya masih sama. Belinya bertahap dari harga sekarang boleh, tapi spare cash yang lebih banyak ya, spare cash yang lebih banyak sampai kalau dia turun ke 2400. So far Adaro ini masih menarik teman-teman. Adaro ini masih menarik. Hari ini for info di Adaro juga oke. Jadi buat teman-teman yang masih hold saham ini, menurut saya masih oke untuk di hold. Nah, buat yang baru mau entry-nya masih sama ya, masih sama dengan terakhir kali saya bahas Adaro ini. Untuk teman-teman yang baru mau entry-nya bertahap, teman-teman. Entry-nya bertahap, kecil-kecil. Kalau dia turun, average lagi. Kalau dia naik, averaging kecil-kecil, teman-teman ya. Oke, so far masih menarik. Dan berikutnya ada LSIP. Nah, CPO ya, saham-saham CPO juga hari ini pada rebound ya, pada rebound. Dan terakhir kali saya bahas LSIP itu kalau nggak salah di candle merah ini ya. Di candle merah ini atau di hijau ini, saya lupa ya, saya lupa. Nah, waktu itu saya sarankan untuk beli LSIP ya di sekitaran harga 1400 sampai 1300. Nah, di sini dia mantul nih. Last low-nya itu di 1310 teman-teman ya. Low-nya itu di 1310. Jadi so far ini masih oke teman-teman. Ini masih oke, LSIP masih oke buat teman-teman yang baru mau entry. Plan saya masih sama ya, teman-teman bisa beli dari harga sekarang sampai 1300 ya. Harapan saya masih sama, dia di sini membuat konsolidasi dulu, membuat handle dan nantinya ada potensi ini lanjut naik ya, lanjut naik. Commodity super cycle harusnya bisa terjadi di tahun ini teman-teman. So far masih oke ya. So far masih oke buat teman-teman yang masih hold, ini sahamnya menurut saya masih layak untuk di hold. Buat teman-teman yang baru mau entry-nya masih sama, plan saya masih sama ya. Better entry-nya sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit. Kalau dia turun lagi sampai 1300 itu bisa teman-teman bisa entry lagi di situ ya. Jadi so far sebenarnya view saya masih oke, it's just beginning teman-teman ya. Oke. Kemudian ada yang menarik itu BJBR. BJBR ini sebenarnya salah satu saham favorit saya ya. Favorit saya buat teman-teman yang tujuannya nabung atau investasi ya. BJBR ini kalau teman-teman tujuannya nabung tiap bulan ya, tiap bulan itu teman-teman bisa cicil sesuai dengan gaji teman-teman. Misalkan gaji teman-teman UMR lah 3 juta. Nah, teman-teman bisa sisihkan sekitar 500 sampai 600 ribu tiap bulan untuk nyicil nih saham. Menurut saya ini saham bagus banget ya untuk dicicil. Kenapa saya bilang bagus banget untuk dicicil? Oke, yang pertama, dividen dari BJBR ini tiap tahun itu sekitaran 7% sampai 8%, which is itu jauh melampaui deposito ya. Kemudian dari segi pendapatan itu ini BJBR bagus ya, tiap tahun profitnya bertambah. Kemudian kalau kita ke time frame yang bulanan itu trennya masih naik teman-teman ya. Oke, itu ya buat teman-teman yang baru yang mau nabung di BJBR.
Dan PBV-nya juga masih kecil ya. PBV-nya masih 1, sekian lah untuk saat ini, masih terbilang cukup murah ya untuk saat ini BJBR itu sendiri. Kemudian kalau kita lihat teknikal ya, waktu itu pernah kita bahas di sini ya. Ini ada double bottom dengan bottom yang lebih dalam dan targetnya udah kecapai di 1450 ya. Targetnya udah kecapai, terus habis itu dia turun ya. Dia turun. Nah, untuk saat ini menurut saya BJBR itu menarik ya. BJBR itu menarik buat teman-teman yang baru mau entry, teman-teman bisa entry bertahap dari harga sekarang sampai sini, sampai 1350 lah ya. Sampai 1350. Kalau close under itu baru teman-teman pertimbangkan untuk exit ya. Atau kalau buat teman-teman yang nyicilnya lebih lebar lagi, last support itu teman-teman bisa pakai 1320 sebagai last support dari BJBR ya. Teman-teman yang nyicilnya buat long term ya. Nah, buat teman-teman yang trading jangka pendek, nyicilnya teman-teman bisa dari harga sekarang sampai 1350. Dan ini ada potensi dia membentuk pattern inverted head and shoulders teman-teman, which is ini shoulder kanan sudah kebentuk, kemudian headnya sudah kebentuk. Nah, ini shoulder kirinya juga udah mulai kebentuk. Oke, di sini ya. Di sini potensi dia membentuk shoulder kiri. Dan kalau dia mampu break 1450, potensinya menarik ya, potensinya itu bisa ke 1600 untuk BJBR. Jadi so far menurut saya sih BJBR menarik, dan juga di sini dia ada gap ya di 1600. Jadi itu potensi tersentuh kalau BJBR mampu break 1450. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk BJBR bisa ya, bisa mulai cicil dari harga sekarang. Kalau tertarik dari kenaikan dari harga sekarang itu sekitaran 12% ya. Jadi menarik lah kalau menurut saya ya BJBR ini. Oke, itu untuk BJBR ya. Kemudian ada BBYB. BBYB itu bank digital yang relate ke teknologi stok, teman-teman. Hari ini dia ada sesuatu yang menarik ya, ada info ya dari volume yang lumayan besar di BBYB untuk hari ini. Dan dia naik 7% lebih ke level 2210. Nah, pembahasan sebelumnya kita pakai time frame yang lebih kecil ya. Time frame 1 jam atau 15 menit ya, saya lupa waktu itu. Nah, pembahasan sebelumnya di sini dia potensinya membentuk pattern inverted head and shoulders yang waktu itu belum jadi. Nah, hari ini itu udah 90% jadi ya untuk inverted head and shoulders-nya. Sorry. Hari ini ya udah 90% jadi, dan pas dia nyentuh resisten ini volumenya gede. Jadi so far menurut saya sih BBYB itu menarik untuk diperhatikan ya. Kalau mau beli di harga sekarang oke. Kalau mau cerah menurut saya mau beli di harga sekarang oke. Cicil beli sampai harga 2050 lah ya, 2050. Kemudian untuk target kenaikannya yang terdekat itu di sekitaran 2500. Nah, kalau 2500 itu mampu lewat, maka di sini ada cup handle ya di break, di potensi ya untuk BBYB. Apalagi BBYB akan kembali melakukan right issue di tahun ini. Oke. So far buat teman-teman yang tertarik BBYB sih bisa, kalau menurut saya bisa, dan ada potensi at least dia ke 2500 harusnya bisa ya. Dan kalau ini di break itu potensinya lumayan jauh ya. Potensinya lumayan jauh, dia harusnya bisa membuat break all time high-nya di ya, all time high sih bisa ya kalau dia mampu break 2500 ya, dengan syarat ini lewat. Oke. So far sih menarik kalau menurut saya untuk BBYB ini sendiri. Kemudian yang terakhir itu ada SMMT. Oke.
SMMT ini terakhir kali kita bahas sudah lama teman-teman, udah lama. Kalau kita ke time frame kecil ya, kalau kita ke time frame kecil ini terakhir kali kita bahas kalau nggak salah ada ini ya, di sini ada cup and handle yang di break. Target saya waktu itu hanya ke 500 dan di sini dia membentuk pattern baru, naik terus, naik terus, naik terus, dan kemudian per saat ini ya, per hari ini sebenarnya SMMT ini masih menarik teman-teman, masih layak untuk di hold. Di sini dia ada pattern yang namanya bullish pennant teman-teman ya, ada pattern yang namanya bullish pennant. Oke, dan kalau dia lewat ini sekitaran 800 sampai 820 mampu lewat, itu potensinya lumayan. Sekitaran 970 sampai 1000 ya potensinya kalau dia mampu breakout dari 800 sampai 810. Ya, itu kalau kita lihat ke time frame kecil ya. Itu kalau kita lihat ke time frame kecil. Nah, kalau kita lihat ke time frame daily, teman-teman, time frame harian, di sini sebenarnya candlenya itu jelek-jelek ya. Candlenya jelek-jelek, ada banyak ekornya di atas teman-temannya. Jadi strategi untuk saat ini gimana ya? Strategi untuk saat ini menurut saya buat teman-teman yang udah beli di bawah, ini teman-teman bisa hold. Nah, buat teman-teman yang baru entry gimana? Tunggu konfirmasi dia breakout dari 800 atau 820 ya. Kalau dia break dengan volume gede, teman-teman bisa entry di situ ya. So far ini menurut saya masih oke teman-teman ya, karena pas dia koreksi itu volumenya kecil-kecil ya. Jadi menurut saya sih ini masih ada ruang ya, masih ada ruang untuk SMMT melanjutkan kenaikan. Sampai mana I don't know, but masih ada ruang ya, masih ada ruang buat teman-teman yang memaksa entry di harga sekarang. Teman-teman bisa set stop loss di bawah 700 ya. Kalau close di bawah 700 teman-teman bisa exit ya. Oke, sekian ya untuk pembahasan saya hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih buat teman-teman yang udah nge-support channel ini sampai sejauh ini. Terima kasih, selamat malam teman-teman.